Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin jamaah umrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu 42 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termasuk dalam Jawami'ul Kalim, yaitu hadis-hadis yang singkat lafalnya akan tetapi maknanya sangat mendalam. Dan insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan hadis yang ke-10 yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan kecuali amalan yang baik, dan Allah tidak menerima sedekah kecuali sedekah yang baik, dan anjuran bagi kaum muslimin untuk berinfak dengan harta yang halal dan menjauhi harta yang haram, karena seorang yang makan harta yang haram ya akan berpengaruh dalam ibadahnya, akan berpengaruh dalam kehidupannya, ya akan berpengaruh dengan keluarganya. Oleh karenanya seorang berusaha untuk memakan dari hasil yang halal. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik pula. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Faqala, Allah berfirman, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'malu salihah." Wahai para rasul, makanlah dari hal-hal yang baik dan beramallah saleh. Wa qala, dan Allah berfirman kepada orang-orang yang beriman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari hal-hal yang baik dari yang kami rezekikan kepada kalian. Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang yang telah panjang safarnya, telah lama dia bersafar. Ash'atha akbar, yaitu rambutnya semeraut dan pakaiannya penuh dengan debu. Yamuddu yadayhi ila sama. Orang ini yang sedang bersafar ini, yang rambutnya penuh dengan debu dan semeraut, yamuddu yadayhi ila sama, dia menjulurkan kedua tangannya ke arah langit berdoa. Ya Rabbi, ya Rabbi. Dia berdoa, ya Rabbku, ya Rabbku. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, dan minumannya juga haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya juga dari hasil yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia kenyang dari hal yang haram, fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mau dikabulkan doanya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sangat agung yang menjelaskan tentang pentingnya seorang mencari hasil dari hasil yang halal, karena hasil yang haram kalau dimasukkan dalam tubuhnya akan berpengaruh pada ibadahnya, akan berpengaruh dengan doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan berpengaruh kepada keluarganya. Di awal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun." Sungguhnya Allah Maha baik. Oleh karenanya sebagian ulama mengambil dari hadis ini, di antara asmaullahi al-husna, di antara nama-nama Allah yang husna adalah thayyib. Adalah thayyib yang artinya sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi dan yang lainnya adalah sama dengan makna al-Quddus, yaitu munazzah. Allah Subhanahu wa taala thayyib artinya bersih dari segala kekurangan, bersih dari segala cacat. Dan Allah Subhanahu wa taala thayyibun fi dzatihi wa thayyibun fi af'alihi wa sifatihi. Allah Subhanahu wa taala Maha baik dalam zatnya
dan juga maha baik dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekurangan sama sekali dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sifat-sifat Allah juga baik, demikian juga af'alullah, demikian juga perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, keputusan-keputusan Allah juga baik. Oleh karenanya telah kita jelaskan tatkala kita menerangkan tentang al-iman bil qadar, beriman kepada takdir, khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk, telah kita jelaskan meskipun Allah mentakdirkan sesuatu yang buruk, tetapi pada hakikatnya pentakdiran Allah terhadap sesuatu yang buruk itu adalah kebaikan. Adalah kebaikan. Karena ada hikmah di balik penciptaan keburukan tersebut. Oleh karenanya Allah isyaratkan seperti dalam Al-Quran, Allah menciptakan kerusakan. Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dhal ladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, dan kita tahu Allah tidak suka dengan kerusakan. Wallahu la yuhibbul fasad. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan Allah tidak suka dengan kerusakan. Tetapi Allah ciptakan kerusakan. Dan kerusakan yang ada di daratan dan di lautan merupakan takdir yang buruk. Tetapi penciptaan kerusakan tersebut ada hikmahnya. Allah mengatakan apa? Liyudhiqahum ba'dhal ladzi amilu. Agar membuat mereka merasakan sebagian dari ulah perbuatan mereka. La'allahum yarji'un. Semoga mereka sadar. Semoga mereka sadar. Oleh karenanya terkadang Allah menciptakan kerusakan, menciptakan keburukan karena ada hikmah yang Allah sukai, yang Allah cintai. Di antaranya Allah menciptakan kerusakan di atas muka bumi dan di daratan, di lautan, agar manusia sadar bahwasanya maksiat yang mereka lakukan mengakibatkan terjadinya kerusakan. Ada yang di antara mereka yang sadar dan ada di mereka yang tidak sadar. Intinya Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah seluruhnya adalah maha baik. Dan para ulama juga menjelaskan bahwasanya nama-nama Allah adalah berasal dari isim mushtaq. Ya, kalau orang yang mengerti bahasa Arab tahu bahwasanya isim dibagi menjadi dua, ada isim mushtaq, ada isim jamid. Isim mushtaq yaitu isim atau kata benda yang dia berhubungan dengan masdar dan fi'il, punya gandengan makna. Jadi nama-nama Allah itu tidaklah sekedar nama tanpa ada makna, tetapi nama-nama Allah itu pasti mengandung kandungan makna. Berbeda dengan kata-kata benda yang tidak mengandung kandungan makna, seperti misalnya pisang, ya, maus, dalam bahasa Arab maus itu bukan berasal dari kata kerja atau bukan berasal dari masdar, tapi dia tiba-tiba muncul maus, ya. Ini disebut dengan isim jamid. Adapun isim mushtaq yaitu mengandung makna. Oleh karenanya dari sini para ulama menyebutkan seluruh nama-nama Allah pasti mengandung makna. Enggak mungkin nama Allah tanpa makna. Dan makna-makna yang dikandung oleh nama-nama Allah itulah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti kita mengatakan di antara nama Allah Al-Qawi, yang maha kuat. Al-Qawi ini, yang maha kuat ini mengandung makna kekuatan. Artinya Allah memiliki sifat kekuatan. Oleh karenanya Allah dinamakan Al-Qawi karena Allah memiliki sifat kekuatan. Contohnya seperti Al-Ghafur. Allah maha pengampun. Al-Ghafur nama isim mushtaq yang mengandung makna ghufran, maghfirah. Artinya Allah memiliki sifat mengampuni. Contohnya As-Sami', maha mendengar. Dikatakan Allah maha mendengar, namanya adalah maha mendengar karena Allah memiliki sifat as-sama', memiliki sifat pendengaran. Demikian juga Al-Basir, dikatakan Allah maha melihat karena Allah memiliki penglihatan. Dari sini kita tahu bahwasanya sifat-sifat Allah sangatlah banyak. Karena setiap nama Allah mengandung sifat. Setiap nama Allah mengandung sifat. Dan ada 99 nama Allah yang kalau kita hafalkan, kemudian kita pahami maknanya dan kita amalkan, ya, maka akan buat kita masuk dalam surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhalal jannah." Sungguhnya Allah memiliki 99 nama-nama yang indah. Barang siapa yang ahsaha, yaitu berusaha mengetahuinya, menghafalkannya, memahami maknanya dan berusaha mengamalkannya, maka dia akan masuk surga. Minimal ada 99 nama-nama Allah yang perlu kita ketahui agar bisa memasukkan kita ke dalam surga. Dan 99 tersebut mengandung 99 sifat. Oleh karena saya katakan setiap nama pasti mengandung minimal satu sifat. Karena nama-nama Allah adalah nama yang mengandung makna. Beda dengan manusia. Manusia tidak mesti demikian. Manusia ada yang namanya tidak bermakna. Contohnya yang tidak bermakna, contohnya misalnya apa seperti nama orang. Misalnya jengko misalnya, nggak tahu apa maknanya.
Misalnya gabungan antara sepenggal namanya dari nama ibunya, sepenggal dari nama bapaknya, digabungkan jadi sebuah nama. Ini tanpa makna. Seperti Firanda, saya juga nggak tahu maknanya apa. Nggak tahu maknanya apa. Tapi kata orang Arab, Firanda dalam bahasa Arab artinya pedang. Alhamdulillah kalau bermakna bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Indonesia nggak tahu maknanya apa. Ada nama-nama manusia yang bermakna. Contohnya Soleh. Soleh namanya baik. Tetapi belum tentu orangnya soleh. Belum tentu orangnya soleh. Bisa jadi orang paling bejat. Namanya apa? Soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama dan nama-nama Allah semuanya bermakna. Dan makna-makna tersebut adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah namanya At-Tayyib, berarti Allah memiliki sifat tayyib, sifat kebaikan. Kebaikan dalam zatnya, kebaikan dalam sifat-sifatnya, kebaikan dalam perbuatan-perbuatan Allah, kebaikan dalam keputusan-keputusan Allah. Allah dinamakan Al-Qawi, Al-Aziz, yang maha perkasa. Allah memiliki sifat izzah, memiliki sifat keperkasaan. Oleh karena saya katakan, sifat-sifat Allah sangatlah banyak. Maka jangan kita batasi dengan berapa sifat, entah puluhan sifat. Sifat Allah banyak. Minimal 99 sifat yang kita dapatkan dari 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi disebutkan dalam hadis, nama-nama Allah lebih daripada 99. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wa inna Allaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban." Allah Subhanahu wa Ta'ala maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik pula. Sebagaimana Allah zatnya baik, sifat-sifatnya baik, perbuatan-perbuatannya baik, keputusan-keputusannya baik, Allah juga tidak menerima dari hamba kecuali yang baik-baik pula. Dan di sini umum mencakup i'tiqadat, mencakup amalan, ibadah, muamalah, semuanya yang baik saja yang Allah terima. Kalau ada orang beribadah dengan ibadah yang buruk, Allah tidak terima. Ibadah yang buruk bagaimana? Yang tidak sesuai dengan persyaratan. Tidak ikhlas misalnya. Ibadah yang ada riyaknya, ada ujubnya. Ibadah namun ingin pamer. Ingin orang lain tahu bahwasanya dia sedang beribadah. Ingin dihormati oleh orang lain. Ingin dipanggil Pak Haji. Ingin dikenal sebagai seorang dermawan. Ya. Maka ini adalah amal yang tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan tertolak. Allah tidak akan terima. Atau amalan yang ujub. Dia amalan membuat dia kagum dengan dirinya. Membuat dia angkuh. Ya, karena dia banyak sedekah, jadi dia merasa sedekahnya hebat dan dia merendahkan orang-orang yang sedekahnya sedikit misalnya. Kenapa dia ujub? Saya sedekahnya miliaran. Itu apa sedekah cuma 100.000, cuma 1 juta, cuma 2 juta. Maka timbul keujuban dalam dirinya, kebanggaan dalam dirinya, maka ini amalan yang buruk tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga muamalah. Muamalah yang baik diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang bermuamalah, berjual beli dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, maka Allah terima. Adapun jika dengan cara menipu, dengan cara berdusta, dengan cara ngibulin orang, ya, maka ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya barang siapa yang bersedekah dengan kasbin thayyib, dengan hasil yang baik, maka Allah akan kembangkan pahalanya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man tasaddaqa bi'idli tamratin min kasbin thayyib." Barang siapa yang bersedekah dengan seukuran korma dari hasil yang baik, wa innallaha la yaqbalu illa thayyib, dan Allah tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik pula. Maka fa innallaha ta'ala ya'khudhuha bi yaminihi thumma yurabbiha. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima sedekahnya tersebut dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah akan kembangkan sedekah tersebut. Kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta takuna mithlal jabal. Sebagaimana salah seorang dari kalian memelihara anak ontanya sampai akhirnya besar, demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memelihara sedekah kalian sampai Allah kembangkan seperti gunung. Oleh karenanya jangan pernah meremehkan sedekah meskipun sedikit. Yang jelas sedekah tersebut kalau dikeluarkan dari harta yang halal dengan niat yang ikhlas, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama sedekah-sedekah dari benda-benda yang baik. Semakin baik benda yang kita sedekahkan, ya, semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Allah mencela orang-orang yang bersedekah dengan barang-barang yang buruk. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa la yatayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fi." Dan janganlah kalian sengaja mencari barang-barang yang buruk kemudian kalian sedekahkan. Sementara kalian sendiri kalau disuruh ambil barang tersebut, kalian sambil memicingkan mata, tidak ingin barang tersebut. Karena barang ini sudah jelek, maka disedekahkan sama orang lain. Ini diterima oleh Allah, namun kurang baik. Berbeda dengan perkara yang kita sedekahkan, yang baik, yang kita cintai barang tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang dimasukkan dalam surga. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Ya.
Innama nut'imukum wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka menginfakkan makanan, memberikan makanan kepada fakir miskin ala hubbihi. Padahal mereka cinta dengan makanan tersebut. Artinya makanan yang mereka berikan kepada orang miskin, kepada anak yatim, bukan makanan yang murahan yang mereka tidak suka. Kata Allah ala hubbihi, mereka juga suka dengan makanan tersebut, tapi itulah yang mereka infakkan. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Mereka berkata, kami menginfakkan makanan yang kami sukai ini karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak berharap terima kasih dari kalian dan tidak berharap balasan dari kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan meraih kebaikan yang sesungguhnya sampai kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai. Oleh karenanya, infak bertingkat-tingkat. Dan Allah tidak menerima kecuali infak yang baik-baik. Tidak sama antara seorang yang berinfak dengan barang yang dia sendiri tidak suka, dengan barang yang dia sukai namun dia karena Allah Subhanahu wa taala dia infakkan. Maka ini pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi selama barang tersebutlah barang yang baik, bukan dari hasil yang haram, maka tadi telah kita sebutkan hadisnya, Allah Subhanahu wa taala akan mengembangkan pahalanya sampai sebesar gunung. Sebagian dalam hadis yang sahih. Karenanya para ulama menyebutkan orang-orang yang berinfak dengan harta yang haram tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapapun besar harta tersebut. Betapapun besar harta tersebut. Bahkan kalau harta tersebut dibangun untuk digunakan untuk bangun pondok atau digunakan untuk bangun masjid, tidak akan diterima dari hasil yang haram. Ini uang dari hasil riba. Sebagaimana bank-bank konvensional yang bikin masjid. Masjid tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dari hasil yang haram. Oleh karenanya Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, sebagaimana saya pernah diceritakan oleh salah seorang syekh dari Riyadh, dia bercerita, muridnya Syekh bin Baz, dia mengatakan, pernah dahulu di Arab Saudi, di Jeddah, ada seorang penyanyi dengan musik-musikan, punya uang banyak, maka dia bangun masjid dengan nilai kalau tidak salah 1 juta real. Maka Syekh bin Baz berfatwa tidak ada yang boleh sholat di masjid tersebut. Tidak ada yang boleh sholat di masjid tersebut. Kenapa? Karena musik-musik hukumnya haram, sebagaimana telah kita jelaskan berulang-ulang. Al-Imam Syafi'i mengharamkan musik. Para ulama Syafi'iyah mengharamkan musik. Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang mencuri alat-alat musik, maka tidak boleh dipotong tangannya. Sebagaimana orang yang mencuri khamar dan mencuri babi. Babi dan khamar hukumnya haram, demikian juga alat musik. Dan ini terdapat dalam kitab Al-Um. Demikian juga Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada orang Nasrani masuk dalam rumah orang Muslim, kemudian menghancurkan alat-alat musik seorang Muslim, maka tidak perlu ganti. Kenapa? Karena memang alat musik harus dihancurkan. Oleh karenanya Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair menyebutkan memainkan alat musik termasuk dari dosa-dosa besar. Dan 4 mazhab seluruhnya mengharamkan musik. Karena berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Oleh karena tatkala ada seorang penyanyi yang kemudian membangun masjid dari hasil nyanyiannya tersebut, maka dilarang oleh Syekh bin Baz untuk sholat di situ. Maka masjid tersebut kosong, tidak ada yang mau sholat situ, sampai akhirnya dibeli oleh seorang Muslim, oleh seorang dengan harta yang halal, baru boleh digunakan untuk apa? Untuk sholat. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya betapapun seorang berinfak dengan harta yang haram tidak akan diterima. Sebagaimana jika dia berhaji dengan harta yang haram, ya. Ada khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan orang berhaji dengan harta yang haram, ada yang mengatakan hajinya tidak sah, harus diulang. Namun pendapat yang kuat, Allah alam bisawab, orang yang berhaji dengan harta riba, dengan harta penipuan, dengan harta korupsi, dengan harta rakyat misalnya, ya, maka hajinya tetap sah, namun tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang minum khamar tidak akan diterima salatnya 40 hari, salatnya sah. Atau orang yang datang ke dukun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal salatu 40 yauman." Barang siapa yang datang ke dukun kemudian bertanya-tanya kepada dukun, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Solatnya sah, namun enggak ada pahalanya. Sebagaimana orang berhaji dengan harta yang haram, maka hajinya sah, tapi tidak ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Dia datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang haram. Seakan-akan depan Ka'bah dia mengatakan, "Ya Allah, ini baju saya haram ya Allah, tiket saya juga haram ya Allah, makanan saya juga haram ya Allah. Terima dong haji saya." Bagaimana seperti ini? Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika ibadah dilakukan dengan harta yang haram. Akan tapi para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jika seorang
kemudian mendapatkan harta haram dan dia sadar, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ingin berlepas diri dari harta tersebut. Karena tidak boleh dia pegang terus, ini harta haram, tidak boleh disimpan. Harus dia berlepas diri dari harta tersebut. Maka para ulama menyebutkan, kalau dia ingin berlepas diri dari harta tersebut, dilihat keharaman yang dia lakukan jika ternyata berkaitan dengan hak orang lain, misalnya harta ini hasil curian atau hasil menipu, ya, hasil ngibulin orang lain, ya, atau hasil merampas harta orang lain, maka wajib bagi dia untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Itu baru diterima tobatnya. Tidak boleh dia gunakan. Tidak boleh dia gunakan untuk kebaikan, tidak boleh untuk bangun masjid, tidak boleh untuk bangun madrasah, tidak. Harus kembalikan kepada pemilik harta tersebut. Kecuali, dan dia berusaha mencari pemilik harta tersebut. Kecuali tidak mungkin dia temukan pemilik harta tersebut. Jika ternyata pemilik harta tersebut sudah meninggal dunia, maka harus diberikan kepada ahli warisnya. Diberikan kepada ahli warisnya. Jika ternyata dia tidak tahu di mana posisi pemilik harta tersebut, dan dia tidak tahu pula di mana ahli warisnya, maka kata para ulama, dalam kondisi seperti itu, maka dia boleh gunakan harta tersebut untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin. Boleh. Untuk buat jembatan, untuk buat jalan, untuk bangun masjid, untuk bangun pondok. Ya, ini boleh. Tetapi bukan niat sedekah. Dia tidak ada sedekah sama sekali. Tetapi dalam rangka berlepas diri. Berlepas diri. Uangnya jangan dia buang. Sebagaimana hal yang dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, dia menukil perkataan Al-Imam Ghazali. Jilid 9 kalau tidak salah. Dia menyatakan bahwasanya harta yang seperti ini kalau tidak diketahui pemiliknya, ya, kalau tidak diketahui pemiliknya, maka dia boleh mensedekahkan untuk kepentingan kemaslahatan kaum muslimin. Namun dia tidak mendapatkan pahala sedekah sama sekali, tidak. Agar sempurna tobatnya. Agar sempurna apa? Tobatnya. Seharusnya uangnya dikembalikan kepada pemiliknya, namun dia tidak temukan pemiliknya. Maka uang ini tidak mungkin dia pegang terus. Karena kalau dia pegang nanti bahaya, dia meninggal dunia disangka harta warisan milik dia. Ternyata milik orang lain. Maka segera dia bersihkan dirinya dari harta haram tersebut dengan dia infakkan di jalan-jalan yang berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin. Adapun kalau harta tersebut dihasilkan tanpa menzalimi orang lain, harta haram seperti hasil zina, seperti tadi hasil menyanyi misalnya, ya, hasil zina, hasil musik-musikan misalnya, ya, atau yang lain yang haram, hasil jual khamar misalnya, ya, hasil jual khamar, hasil jual film-film yang tidak benar, ya, misalnya, ini harta-harta haram namun tidak berkaitan dengan hak orang lain. Maka harta ini bisa langsung dia sedekahkan di jalan kemaslahatan kaum muslimin, baik kepada fakir miskin dan halal dimakan oleh fakir miskin, halal. Dan boleh juga digunakan untuk bangun masjid, dan boleh juga digunakan untuk buat jembatan demi kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Dan ini fatwa yang difatwakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Oleh karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Kalau tidak baik tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah seorang tatkala dia makan uang riba, kemudian dia bangga uang riba tersebut dia gunakan untuk berinfak. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, bagaimana hukumnya salat di masjid yang dibangun dengan uang riba? Sah atau tidak? Masalah masjid lebih khusus. Uang riba boleh enggak dipakai untuk bangun masjid kalau seorang ingin bertobat kepada Allah? Tadi kita sebutkan fatwa Imam Nawawi membolehkan. Tapi sebagian ulama melarang, khusus masjid enggak boleh. Khusus masjid tidak boleh dibangun dengan harta yang haram, tidak boleh. Kalau jembatan, kalau beri makan fakir miskin, kalau buat pondok, buat sekolah tahfidzul Quran boleh. Tapi khusus masjid tidak boleh dengan harta yang haram. Jadi ini fatwa sebagian ulama seperti fatwa Lajnah Daimah. Ya. Namun wallahu a'lam bishawab, fatwa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan juga Imam Nawawi tadi telah kita sebutkan, boleh secara umum. Karena semua kebaikan, tidak ada bedanya antara masjid dengan pondok tahfidz Quran. Tidak ada bedanya masjid dengan misalnya memberi makan kepada fakir miskin. Semuanya wujuhul khair, semua jalan-jalan kebaikan. Ya, semuanya jalan-jalan kebaikan. Bagaimana salat di masjid yang dibangun dengan harta riba? Ya, tadi telah kita jelaskan fatwa Syekh Utsaimin berfatwa bahwasanya boleh salat di masjid yang dibangun dari hasil riba, karena bisa jadi orang yang bangun tersebut dalam rangka untuk apa? Untuk berlepas diri.
dalam rangka untuk berlepas diri, maka dia bangun masjid. Maka ini tidak mengapa. Tetapi dari fatwa Syekh bin Baz rahimahullah, kalau kita tahu ternyata dia bangun masjid bukan karena bertobat, bukan. Tetapi karena memang dia merasa itu sedekah, dan dia merasa itu dia berbangga dengan hal tersebut, maka tidak boleh sholat di situ. Karena seakan-akan kita mendukung dia, ya, mendukung dia untuk melakukan maksiat dalam rangka untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita mendukung praktek ribanya. Seakan-akan kita mendukung musik-musikannya. Maka tidak boleh sholat di tempat tersebut sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal ini, Allah tidak menerima kecuali yang baik, maka Rasulullah SAW menyebutkan, "Innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin." Allah menyuruh kaum mukminin sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasul. Allah berfirman kepada para rasul, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu salihah." Wahai para rasul, ya, wahai para rasul, makanlah dari hal-hal yang baik dan lakukanlah amalan saleh. Kepada kaum mukminin Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari hasil-hasil yang baik yang kami rezekikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita kepada kenikmatan-kenikmatan yang baik, maka kita hendaknya bersyukur. Bersyukur bagaimana? Dengan beramal saleh. Kata Allah, "Kulu minat thayyibati wa'malu salihah." Makanlah dari hal-hal yang baik dan beramal saleh. "Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah." Makanlah dari hasil baik dari rezeki yang kami berikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah. Oleh karenanya, seorang tatkala bersyukur tidak cukup hanya mengatakan saya bersyukur, tidak cukup. Tapi harus ada buktinya. Buktinya orang bersyukur adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan kebaikan tersebut, hal-hal yang dia makan menguatkan tubuhnya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru syukur yang benar. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang contoh akibat buruk dari hal yang buruk. Akibat buruk dari makanan yang buruk. Karena kita tahu makanan yang buruk berpengaruh, ikhwan. Berpengaruh bagi diri kita, berpengaruh bagi ibadah kita, bahkan berpengaruh bagi anak-anak kita. Nabi SAW kemudian menyebutkan, "Tsumma dzakara rajula yutilu safar." Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang seorang yang dia telah lama bersafar. Bagaimana kondisi orang ini? Asy'atha akbar. Rambutnya semerawut. Badannya penuh dengan debu karena sudah lama bersafar. Yamudu yadahi ila sama. Orang ini menjulurkan kedua tangannya ke arah langit. Dia berkata, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Wahai Rabbku, dia berdoa, "Ya Rabbku, ya Rabbku." Kemudian kata Nabi SAW, "Wa mat'amuhu haram." Tetapi dia makanannya haram. Wa mashrabuhu haram. Minumannya dari hasil yang haram. Wa malbasuhu haram. Pakaiannya dari hasil yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia kenyang dari harta yang haram, fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mau dikabulkan doanya? Perhatikan dalam hadis ini, Nabi menyebutkan tentang sebab-sebab dikabulkannya doa. Orang ini telah terkumpulkan kepada dia 5 sebab dikabulkannya doa. Yaitu dia bersafar, kemudian rambutnya penuh debu, semerawut, kemudian dia mengadakan tangannya ke langit, kemudian dia mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi. Ya. Dia telah melakukan 5 sebab dikabulkannya doa. Kita akan jelaskan 5 sebab tersebut. Yang pertama adalah dia musafir. Orang ini musafir. Dan kita tahu seorang yang musafir, Allah berikan rahmat kepada orang yang musafir. Di antaranya dikabulkan doanya. Kata Nabi SAW, "Thalathu da'awatin mustajabat, la syakka fihinna." 3 doa yang dikabulkan dan tidak ada keraguan dalam pengabulan tersebut. Di antaranya dakwatul mazlum, orang yang dizalimi, maka doanya dikabulkan. Doaul walid liwaladihi, doa seorang tua kepada anaknya. Dalam riwayat al-walid ala waladihi, doa orang tua untuk mendoakan kejelekan bagi anaknya juga dikabulkan, entah mendoakan kebaikan atau kejelekan bagi anaknya dikabulkan. Dan yang ketiga doaul musafir, doa orang yang sedang bersafar. Orang yang bersafar dipenuhi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kenapa dia mengalami banyak kesulitan? Karenanya Nabi SAW mengatakan, as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu adalah bagian daripada azab. Orang namanya safar enggak enak. Apalagi di zaman dahulu, ya, berjalan dengan di bawah terik matahari, kemudian tidur dengan tidak seperti biasanya, ya. Sampai sekarang namanya safar juga tidak enak, bagaimanapun juga. Mau naik pesawat dengan
kelas bisnis pun tetap aja tidak enak. Lebih enak tidur di rumah. Lebih enak tidur di rumah. Makanan yang mau dihidangkan, makanan apapun lebih enak makan di rumah. Masakan istri ditumis lebih enak daripada makan di pesawat dengan kelas bisnis. Lebih enak di rumah bagaimanapun. Ya, belum lagi capeknya safar ngangkat barang dan macam-macamnya. Oleh karenanya orang yang musafir diberi keringanan oleh Allah. Seperti sholatnya dikosor. Sunnahnya bahkan dikosor. Sholat kosor lebih pahalanya lebih banyak daripada sempurna. Kenapa? Karena Nabi SAW mengkosor sholat. 4 rakaat jadi 2. Dan mengikuti sunnah Nabi lebih utama. Oleh karenanya orang yang di safar, tatkala dia tidak sholat bersama imam, ya, artinya dia tidak bersolat di belakang orang yang sedang mukim, maka hendaknya dia kosor. Dan itu lebih afdal daripada dia sholat 4 rakaat. Kemudian dia boleh berbuka puasa, boleh tidak puasa. Kenapa? Karena dia safar. Kemudian juga orang yang safar dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga apa yang biasanya dia kerjakan tatkala dia mukim dicatat meskipun dia tidak kerjakan. Kalau ternyata tatkala dia tidak bersafar dia senantiasa puasa, maka tatkala dia bersafar tetap ditulis pahala puasanya. Jadi ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bersafar. Di antaranya dikabulkan doanya. Ini sebab pertama yang dialami oleh orang ini. Dia mengumpulkan 5 sebab. Sebab pertama dia musafir. Yang kedua, kata Nabi SAW, Ash'atha akbar. Dia rambutnya semerawut dan penuh debu. Para ulama menyebutkan ini juga sebab tersendiri. Oleh karenanya Nabi menyebutkan secara khusus. Dan ini sebab tersendiri dikabulkannya doa seorang. Nabi SAW bersabda, Rubba ash'atha akbar madfu'un bil abwab, lau aqsama ala Allahi la abarrahu. Betapa banyak orang yang rambutnya semerawut kemudian penuh dengan debu, tatkala mengetuk pintu diusir, seandainya dia berdoa, maka akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak dihargai oleh orang lain. Ash'atha akbar. Oleh karenanya tatkala di padang Arafah, dalam hadis Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, membanggakan para jemaah haji. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, "Unzuru ila ibadi haula, ja'uni syu'zan ghubran. Ushidukum anni qad ghafartu lahum." Wahai para malaikat, lihatlah kepada hamba-hambaku. Mereka datang ke sini ke padang Arafah, mendatangiku syu'zan ghubran, dalam kondisi rambut mereka semerawut, dalam kondisi badan mereka penuh dengan debu. Saksikanlah aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Oleh karena para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa ilahnya, apa sebabnya kenapa orang yang rambutnya semerawut penuh dengan debu dikabulkan doanya? Karena orang yang dalam kondisi seperti ini, benar-benar dia merasa butuh kepada Allah. Jauh dari dia sifat kesombongan, apa yang mau dia sombongkan? Sementara bajunya penuh dengan debu. Sementara rambutnya dalam keadaan tidak rapi. Sehingga benar-benar dia hatinya benar-benar tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi seperti ini, kondisi tawaduk seperti ini, mudah dikabulkannya seorang. Oleh karena Nabi SAW tatkala salat istisqa, beliau keluar ke lapangan dalam kondisi tawadhu. Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para hadirin, ini mengingatkan kepada kita agar kita jangan terlalu tawassuk dalam masalah dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Al-badzadzatu minal iman." Kesederhanaan termasuk dari keimanan. Seorang jangan terlalu bertawassuk dalam mubahat. Karena ini mentang-mentang boleh, maka dia berpuas-puas dengan dunia ini. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah anugerah yang Allah berikan kepada engkau, yaitu darul akhirat, kebahagiaan di akhirat. Kemudian kata Allah, "Wa la tansa nasibaka minad dunya." Jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Artinya apa yang utama akhirat, dunia jangan dilupakan. Bukan sebaliknya. Cari dunia sepuas-puasnya, akhirat jangan dilupakan. Ini kebalik. Seharusnya kita berusaha mencari akhirat. Dunia jangan kita lupakan. Artinya apa? Seorang jangan terlalu berlebih-lebihan dalam kehidupan dunia ini. Karena bagaimanapun kemewahan akan ada pengaruhnya. Akan ada pengaruhnya. Orang yang naik mobil yang mewah tidak sama dengan orang yang naik sepeda ontel. Tidak akan sama isi hatinya. Dia mengatakan bisa jadi dia zuhud, bisa jadi dia khusyuk. Memang bisa. Tetapi tidak semua orang bisa seperti itu. Sulit. Karena kemewahan akan berpengaruh. Berpengaruh dengan sendirinya. Seorang yang dia naik mobil butut, mobil 80-an, dia harus tawadhu.
Enggak mungkin dia sombong. Dia terpaksa tawadhu. Bagaimana dia mau sombong sementara mobilnya mobil tahun 80-an. Tapi orang yang bawa mobil tahun 2014 dengan harganya lebih dari 1 miliar, kemudian dia masuk di kampung, bagaimana dia tidak apa? Pasti ada pengaruhnya, pasti ada pengaruhnya. Padahal yang dibutuhkan dalam dikabulkannya doa, bagaimana inkisarul qalb, bagaimana hati ini rendah, bagaimana hati ini lemah. Oleh karenanya para hadirin, saya mendengar ceramah sebagian masyayikh tentang bagaimana masyayikh yang sudah tua, bagaimana para jemaah haji dahulu, mereka datang ke tanah suci. Berbulan-bulan mereka, bahkan ada yang berjalan sampai setahun lebih. Karena apa? Jalan sebentar kemudian tinggal melanjutkan perjalanan. Setahun lebih dia berjalan dari timur, dari barat menuju ke tanah suci. Membawa perbekalannya dengan lengkap. Bahkan ada yang bawa peralatan. Sampai disebutkan ada yang seperti dari jauh datang ke melewati kota-kota kecil yang ada di sekitar Mekah. Ada orang-orang dari jauh, mereka bawa alat penajam pisau. Jadi dia cari nafkah dengan itu. Panggillah orang-orang kampung, barang siapa ingin menajamkan pisaunya, maka dia punya alat. Uangnya itu apa? Untuk melanjutkan perjalanannya melaksanakan ibadah haji. Perjalanan ibadah haji yang begitu repot, begitu sulit. Namun bagaimana? Mereka penuh dengan ketenangan. Mereka merasakan penuh kebahagiaan. Karena yang menjadi patokan bukan kemewahan harta. Tapi bagaimana tenangnya hati. Haji yang mereka jalani dengan penuh kesulitan tersebut, ya, ternyata mendatangkan kekhusyuan yang luar biasa. Oleh karenanya saya dapati sebagian orang-orang kaya, bukan karena pelit, bukan. Tapi mereka mendaftar dengan haji yang reguler. Karena ingin tawadhu, sehingga tidak menampakkan kekayaannya. Dan ingin menjalani bagaimana sulitnya orang-orang tatkala melaksanakan ibadah haji. Dan dia senang dengan seperti itu, dia mendapatkan kebahagiaan. Saya bukan melarang seorang kemudian berhaji dengan cara yang mewah, tidak, itu hukumnya boleh. Tapi saya katakan seorang hidup jangan berluas-luas dalam masalah yang mubah. Meskipun uang kita banyak, jangan kemudian kita membangun rumah seluas-luasnya. Sementara yang tinggal tidak ada cuma berapa orang. Yang tinggal mungkin cuma 4 orang, pembantunya 10. Buat apa seperti itu? Punya mobil banyak-banyaknya, buat apa? Tidak kita pakai. Menambah panjang hisab kita di akhirat kelak. Oleh karenanya orang-orang yang datang misalnya melaksanakan ibadah umrah, kita lihat sendiri, kemudian mencari hotel yang paling mewah, mencari pelayanan yang paling mewah. Terkadang pikirannya dunia. Umrah sekedar umrah selesai, kemudian jalan-jalan. Pikiran jalan-jalan terus, belanja sana, belanja sini, belanja sana, belanja sini. Mana kekhusyuan yang dia dapatkan di Masjid Nabawi? Dia ke sini mencari kekhusyuan atau sekedar jalan-jalan? Kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita cuma sebentar dan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang mubah boleh, tapi para ulama mengingkari tawassu', berlebihan dalam perkara-perkara yang mubah. Punya mobil mewah boleh, tetapi at-tawassut, ya, sederhana dituntut. Al-badzadzatu minal iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesederhanaan termasuk apa? Keimanan. Menjauhkan diri kita dari kesombongan, menjauhkan diri kita dari keangkuhan, dan lebih merendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara sebab dikabulkannya doa yang kedua. Orang ini asy'atha akbar, rambutnya semerawut, bajunya penuh dengan debu, dan kondisi seperti ini membuat orang semakin rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang ketiga, yamuddu yadahi ila sama. Orang ini dia menjulurkan kedua tangannya ke langit. Dan ini sebab dikabulkannya doa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hayyun sittir, yastahyi min 'abdihi idza rafa ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifran." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, malu jika ada hambanya yang mengangkat kedua tangannya ke arah Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah tolak dalam keadaan kosong, tidak dikabulkan. Oleh karena di antara adab berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Namun para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun masalah mengangkat doa, maka ada 3 kondisi. Kondisi pertama, kondisi di mana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengangkat kedua tangan. Contohnya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam salat istisqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat istisqa, maka beliau berdoa mengangkat kedua tangan beliau sampai kelihatan putih kedua ketiak beliau. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, ada beberapa metode Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengangkat tangan tatkala berdoa. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan dengan cara begini, yaitu telapak tangan ke arah langit.
Ada dengan cara seperti ini. Telapak tangan ke arah mana? Ke arah depan dan belakang tangan ke arah apa? Kiblat. Ada Nabi SAW mengangkat demikian. Bahkan ada disebut dalam istisqa Rasulullah SAW mengangkat sampai begini. Artinya belakang tangan ke arah langit dan bawah tangan ke arah tanah. Saking beliau mengangkat sehingga kelihatan putih kedua ketiak beliau alaihi salatu wassalam. Ya, bebas orang berdoa begini atau begini atau begini atau begini, enggak jadi masalah. Yang penting dia mengarahkan tangannya ke arah Allah Subhanahu wa taala, ke arah langit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi posisi pertama, kondisi-kondisi di mana diriwayatkan Nabi mengangkat kedua tangan seperti dalam istisqa. Contohnya dalam kunut nazilah. Demikian juga dalam kunut witir misalnya, ya. Diriwayatkan dari Nabi dan juga diriwayatkan dari para sahabat, mereka mengangkat tangan mereka tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kondisi di mana Nabi, contohnya seperti di padang Arafah, Nabi SAW mengangkat apa? Kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi kedua, kondisi di mana Nabi berdoa dan tidak mengangkat tangan. Dan ini berlaku kebanyakan pada zikir-zikir. Zikir-zikir rutinitas zikir. Zikir-zikir yang rutin. Contohnya seperti masuk WC. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan tidak diriwayatkan Nabi sebelum masuk WC mengangkat kedua tangan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tapi cukup kita berdoa tanpa mengangkat tangan dan kemudian kita masuk. Dan ini lebih afdal. Karena seandainya kalau Nabi angkat tangan akan diriwayatkan. Contohnya zikir setelah wudu misalnya. Tidak perlu kita mengangkat tangan. Kenapa Nabi tidak mengangkat tangan? Contohnya zikir seperti mau makan bismillah. Ini berdoa bismillah, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita bismillah baru kemudian apa? Makan. Tidak perlu langsung bismillah langsung makan. Karena seandainya di Rasulullah SAW atau para sahabatnya mengangkat tangan tatkala doa mau makan, maka akan diriwayatkan. Namun tidak diriwayatkan sama sekali dari Nabi dan para sahabatnya tatkala mereka berdoa sebelum makan atau sesudah makan, mereka mengangkat kedua tangan. Demikian juga seorang tatkala berhubungan dengan istrinya. Ya. Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan mimma razaqtana. Tidak perlu diangkat tangan, langsung aja dia berzikir kemudian berhubungan dengan istrinya. Ini daerah-daerah yang di mana kondisi-kondisi di mana yang kebanyakan berkaitan dengan zikir. Demikian juga setelah salat fardu, sebagian ulama berpendapat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa setelah salat fardu, mengingat keumuman hadis. Sebagian ulama mengatakan tidak, tapi doanya tatkala tasyahud. Kalaupun Nabi SAW berdoa setelah salat fardu, maka tidak diriwayatkan beliau angkat tangan. Tidak diriwayatkan beliau angkat tangan. Oleh karenanya, contohnya lagi tatkala khutbah Jumat. Tatkala khutbah Jumat, maka Nabi tidak pernah mengangkat kedua tangannya, kecuali istisqa. Kecuali minta Tuhan. Minta apa? Minta hujan. Tetapi kalau doa biasa, maka tidak diriwayatkan Nabi angkat tangan. Oleh karenanya, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, dari Umarah bin Ru'aibah. Dia melihat Bishr bin Marwan, ya, alal mimbar rafi'an yadayhi. Jadi Bishr bin Marwan sang khalifah di atas mimbar berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Maka dia pun marah. Dia mengatakan, qabbaha Allah hataini liyadaini. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yazidu ala an yaf'ala bi yadihi hakadha wa asyara bi usbihi al-musabbihah. Dia mengatakan, sungguh saya telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar dan dia tidak melebih daripada hanya mengisyaratkan tangannya, telunjuknya. Begini saja Nabi tatkala di mimbar. Oleh karenanya seorang tatkala khutbah Jumat di atas mimbar dan ingin berdoa, cukup mengisyaratkan. Tidak perlu mengangkat kedua tangan. Kenapa? Karena Bishr bin Marwan diingkari oleh sahabat Nabi, Umarah. Dia mengatakan, semoga Allah memburukkan kedua tangan ini. Sungguh saya tidak pernah melihat Nabi mengangkat kedua tangannya tatkala apa? Khutbah Jumat, Nabi cuma memberi isyarat dengan apa? Dengan jarinya. Nabi diriwayatkan hanya mengangkat kedua tangannya tatkala istisqa, minta hujan baru mengangkat kedua tangannya. Oleh karenanya seorang imam, seorang khatib tatkala berdoa waktu di atas mimbar, jika dia berdoa dengan doa biasa maka cukup beri isyarat dengan telunjuknya. Kemudian jika dia ingin minta hujan, maka dia mengangkat kedua tangannya dan para makmum juga mengangkat kedua tangannya. Adapun jika tidak minta hujan, maka cukup dengan mengisyaratkan dengan jarinya. Kenapa? Karena tatkala Bishr bin Marwan mengangkat kedua tangannya diingkari oleh seorang sahabat yang bernama Umarah bin Ru'aibah radhiyallahu taala anhu. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ada kondisi di mana Nabi angkat tangan, ada kondisi di mana Nabi tidak angkat tangan. Kita berusaha meneladani Nabi dalam dua kondisi ini. Selain yang tidak disebutkan dalam hadis-hadis,
Seperti misalnya setelah sholat malam, setelah sholat sunnah ingin berdoa, maka hukum asalnya mengangkat kedua tangan. Hukum asalnya mengangkat kedua tangan karena keumuman hadis tadi. Sungguhnya Allah malu jika ada hambanya mengangkat kedua tangannya, kemudian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga orang kapan saja ingin berdoa angkat kedua tangan. Mungkin lagi sedih hatinya, segera angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi menghadapi problem, segera angkat tangan, kedua tangan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana saja dan kapanpun. Terlebih lagi tatkala salat malam, setelah salat malam kemudian minta kepada Allah, maka mengangkat kedua tangannya. Ini adab yang ketiga atau sebab dikabulkannya doa. Tadi yang pertama dia musafir, yang kedua dia dalam keadaan berdebu pakaiannya, kemudian yang ketiga dia mengangkat kedua tangannya. Yang keempat dia mengatakan ya Rabbi. Dia mengatakan Rabbi Rabbi. Dia bertawasul dengan sifat rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi, ya Rabbku, wahai penciptaku, wahai pemberi rezekiku. Karena makna Rabb ini luas. Yang memelihara aku, yang menciptakan aku, yang beri petunjuk kepada aku, yang memudahkan jalanku, semua makna Rabb. Dan kebanyakan doa para anbiya dengan Rabbi. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan banyak doa dimulai dengan Rabbi atau Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oleh karena di antara sebab dikabulkannya doa kita mengatakan ya Rabbku, wahai penciptaku. Ya Rabbku, wahai Tuhanku, ya Rabbku. Maka ini di antara sebab dikabulkannya doa, bertawasul dengan rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima ilhah, mengulang-ulang. Orang yang mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, mengulang-ulang dan penuh pengharapan. Karenanya Nabi SAW mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin lahinin ghafil. Kata Nabi SAW, Udu Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam kondisi kalian yakin dengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Seorang tatkala berdoa benar-benar berharap, konsentrasi minta kepada Allah, husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ulang-ulangi permintaan. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyebutkan dikabulkan doa seorang dari kalian selama dia tidak yasta'jil, selama dia tidak tergesa-gesa. Dia mengatakan aku sudah berdoa namun Allah tidak kabulkan. Ini di antara sebab ditolaknya doa. Tapi seorang mengulang-ulang dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena doa tidak ada ruginya, ikhwan. Doa itu tidak ada ruginya. Doa ibadah yang mulia. Seorang berdoa dikabulkan atau tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi SAW menyebutkan kalau seorang berdoa ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama dikabulkan permintaannya. Kemungkinan kedua tidak dikabulkan tapi dipalingkan dari keburukan yang sama dengan permintaannya. Dipalingkan dari keburukan. Yang ketiga, ditunda ganjarannya di akhirat kelak. Oleh karenanya doa tidak ada ruginya. Pasti ada untungnya. Orang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pertama dapat pahala dia karena beribadah kepada Allah. Yang kedua, kalau dikabulkan alhamdulillah. Kalau tidak dikabulkan maka ada keburukan yang dipalingkan. Oleh karenanya orang yang banyak berdoa sebab dia dipalingkan dari keburukan. Kalau sering berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau Allah akan simpankan ganjarannya di akhirat kelak. Oleh karenanya tidak ada kerugian dalam berdoa, tetapi akan menambah pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sini para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lihat orang ini telah melakukan 5 sebab dikabulkannya doa. Dia bersafar. Yang pertama dia musafir. Yang kedua dia rambutnya semerawut dan penuh dengan debu. Yang ketiga dia mengangkat kedua tangannya. Yang keempat dia bertawasul dengan rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima dia berilhah, yaitu benar-benar berharap mengulang-ulangi permintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sebabnya? Mat'amuhu haram. Dia makan dari hasil yang haram. Mashrabuhu haram. Minum dari hasil yang haram. Malbasuhu haram. Dan dia pakaian dari hasil yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Dan dia dikenyangkan dari hasil yang haram. Kata sebagian ulama, Rasulullah SAW menggunakan sigha majhul wa ghudhiya. Dan dia dikenyangkan dari orang lain, dari pihak lain dengan harta yang haram. Oleh karenanya hati-hati. Seorang hendaknya bertakwa kepada Allah untuk menjaga dirinya dan menjaga keluarganya. Jangan sampai dia memasukkan harta haram kepada mulut anak-anaknya. Jangan. Kasihan anak-anak. Dan harta yang haram berpengaruh dengan istiqomahnya anak-anak. Oleh karenanya betapa banyak orang kaya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Uangnya banyak dari hasil riba, dari hasil korupsi. Anak-anaknya jadi bajingan. Anak-anaknya jadi bajingan. Tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Oleh karena saya sering sampaikan bagaimana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ayahnya sebelum meninggal dia mengatakan, tidak ada dari seluruh hartaku harta yang haram, tidak ada. Tidak ada yang syubhat, bukan yang haram. Tidak ada harta yang syubhat dari seluruh hartaku. Lihat bagaimana anaknya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Allah jaga anaknya. Oleh karena seorang yang bertakwa kepada Allah, kalau dia makan yang haram, apalagi makankan anaknya harta yang haram, maka anaknya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasihan anaknya, dia berkhianat kepada anaknya, memberi makanan kepadanya dengan harta yang haram. Oleh karena Nabi mengatakan wa ghudhiya bil haram, dia dikenyangkan dari pihak lain yang mengenyangkan dia dengan harta yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mau dikabulkan orang seperti ini? Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dalil tegas bahwasanya makanan yang haram merupakan salah dampak negatifnya di antaranya, banyak dampak negatifnya, di antaranya tidak dikabulkannya doa. Akan tetapi Rasulullah SAW dalam hadis ini tidak mengatakan pasti tidak dikabulkan, tidak. Nabi cuma yabstab'id, hanya mengatakan bagaimana mau dikabulkan. Namun bukan berarti otomatis mustahil dikabulkan, bisa jadi dikabulkan. Bisa jadi dikabulkan kalau ada, ini hanyalah sebab tidak dikabulkan. Namun Allah berkehendak lain, jika Allah ingin mengabulkan meskipun orang itu kafir, bisa Allah kabulkan. Contohnya orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi, sebagaimana dalam hadis yang lain, doanya orang yang dizalimi dikabulkan, meskipun orang yang dizalimi ini mungkin makan haram. Tetapi ada sebab yang lain buat dia apa? Membuat dia dikabulkan doanya. Bahkan para ulama mengatakan orang kafir pun bisa dikabulkan doanya. Contohnya dalam Al-Quran Allah sebutkan, wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Tatkala mereka berlabuh di lautan orang-orang musyrikin, maka mereka ikhlas kepada Allah, mereka tidak menyembah sembahan-sembahan mereka. Mereka berdoa kepada Allah, kabulkan. Ada sebab yang lain. Tatkala mereka dalam kondisi sulit, mereka bertauhid. Iblis doanya juga dikabulkan. Iblis doanya juga dikabulkan. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Kata Iblis, ya Allah, tangguhkanlah kematianku sampai hari kiamat. Allah kabulkan. Innaka minal munzarin, kau akan ditangguhkan kematian. Oleh karena para hadirin, kita juga tidak membuat orang putus asa. Kita bilang hati-hati, jangan makan makanan yang haram. Namun jangan kita bilang percuma kamu berdoa, tidak mungkin dikabulkan. Silakan dia berdoa, kita tidak tahu rahmat Allah yang maha luas. Berdoa semoga bertobat. Namun kita ingatkan hati-hati jangan makan makanan yang haram, karena itu merupakan sebab tidak dikabulkannya doa seorang. Namun jangan kita buat dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Silakan. Iya. Ada yang bertanya pertanyaan yang baik. Ya Ustadz, apakah musik ada khilaf di antara para ulama? Kita bilang bahwasanya ada khilaf, tapi khilafnya syadz, khilafnya tidak dipandang. Seperti Ibnu Hazm. Ibnu Hazm memandang hadis dalam Sahih Al-Bukhari yang Nabi SAW bersabda, la yakunanna aqwamun min ummati yastahiluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Kata Nabi SAW, akan ada dari umatku kaum-kaum yang mereka menghalalkan zina, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, menghalalkan khamar dan menghalalkan alat-alat musik. Hadis ini disahihkan oleh banyak ulama, di antaranya Imam Bukhari dan ulama Syafi'iyah seperti Al-Iraqi, kemudian Ibnu Salah, ya seluruh Al-Nawawi, seluruh ulama Syafi'iyah mensahihkan hadis ini. Timbul Ibnu Hazm mendhaifkan hadis ini. Ibnu Hazm satu ulama yang mendhaifkan hadis ini. Dan dia kalah rutbahnya dibandingkan dengan para ahli hadis. Seperti Imam Bukhari, Amirul Mukminin fil hadis, pemimpinnya para ahlul hadis. Hadis ini hadis yang sahih. Kemudian ijma' ulama menyebutkan musik ini haram. Disampaikan oleh ulama Syafi'iyah, disampaikan ulama Hanafiyah, disampaikan oleh ulama Malikiyah, dan disampaikan ulama Hanabilah. 4 mazhab semuanya mengatakan musik haram berdasarkan Al-Quran dan ini ijma' para sahabat. Antum buka buku tafsir apapun. Buka tafsir surat Luqman ayat ke-6 atau ayat ke-7. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm. Dan di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia. Buka seluruh buku tafsir, di situ disampaikan perkataan Ibnu Mas'ud dan sahabat yang lainnya bahwasanya perkataan sia-sia tersebut adalah nyanyian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ikhwan, ya, ada khilaf, namun khilafnya khilaf-khilafan, tidak dianggap oleh para ulama. Beda kalau khilafnya misalnya 10 ulama mengatakan halal.
Tapi ini enggak, 4 mazhab semuanya mengharamkan. Oleh karena saya katakan, orang-orang Indonesia yang mengaku bermazhab Syafi'i, mau pindah ke mazhab manapun, hukumnya haram alat musik itu. Apalagi tadi saya telah sampaikan perkataan Imam Syafi'i akan hal ini. Alat musik hanya dibolehkan, ya, adalah rebana, itu dibolehkan. Rebana dibolehkan, itu pun tatkala acara walimah. Wallahu a'lam bishawab, karena rebana tidak ada nadanya. Cuma dut gitu aja. Enggak ada nadanya. Tidak ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, tidak ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya. Adapun alat musik, dan sudah terbukti alat musik sebagaimana perkataan Al-Ghazali, syiarnya para peminum khamar. Minimal kita bertasyabuh dengan para peminum khamar yang suka bermusik-musikan. Namanya orang pemain musik dekat dengan minum-minuman. Dekat dengan perempuan, dekat minum-minuman. Kalau ada yang saleh cuma sedikit, kebanyakannya kacau amburadul. Kebanyakannya amburadul. Ya. Karena dunianya dunia entertainment seperti itu. Dan kita tunduk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunduk kepada Al-Qur'anul Karim. Memang berat, ikhwan. Tidak mudah meninggalkan musik. Sampai orang bilang, apa orang bisa hidup tanpa musik? Dan saya kenal orang-orang yang dahulunya pemusik, ya. Dahulunya pemusik. Sulit bagi mereka untuk meninggalkan, tapi mereka dengan tunduk kepada Al-Qur'an dan hadis mereka tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai saya punya teman, Masya Allah jenggotnya panjang, dulu jago main musik. Dia mengatakan, Ustaz, semua alat musik haram enggak apa-apa kecuali piano. Ada enggak dalilnya piano halal ya Ustaz? Cuma ini aja karena saya suka ini. Yang lain haram enggak apa-apa, gitar, drum band semuanya haram. Tapi piano ada enggak dalilnya Ustaz? Coba dari kanan dari kiri mungkin ada Ustaz. Ini aja yang halal, yang halal, yang lain haram enggak apa-apa. Karena berat bagi dia untuk meninggalkan alat musik. Dan saya pun ini sekedar tahadus bin ni'mah, artinya saya dulu juga pemain musik, saya juga dulu manggung musik. Saya tahu beratnya meninggalkan. Saya bukan berbicara asal omongan kosong, tidak. Saya juga pemusik. Saya juga dulu manggung. Alhamdulillah Allah beri hidayah kepada saya. Namun berat bagi saya untuk meninggalkan alat musik, butuh perjuangan bertahun-tahun. Akan tapi karena kita ingin rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ingin terjerumus dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang alat musik dijadikan alat dakwah, dan ini tasyabuh dengan orang-orang Nasrani. Tasyabuh dengan orang Nasrani, dan kita dilarang untuk mengikuti orang Nasrani yang mereka beribadah dengan alat-alat musik. Ustadz, kalau dengan alat musik lebih tentram jiwa ini, lebih mudah nangis. Nangisnya kenapa? Karena musik sendunya. Saya sendiri pernah lewat orang gereja, saya tinggal di Irian Jaya, saya tahu orang-orang Nasrani. Saya dengar mereka menangis dengan alat musik. Menangis dengan betul-betul menangis. Tapi apakah itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Saya nonton sendiri di televisi bagaimana seorang bermain alat musik, rambutnya sebelah merah, sebelahnya entah warna apa, kemudian astagfirullah. Ini gimana astagfirullah? Apa yang dicari oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini? Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Apalagi antum para hadirin sekalian ngaku bermadzhab Syafi'i. Ngakunya bermadzhab Syafi'i. Mana praktek mazhab Syafi'i? Seluruh ulama Syafi'i sepakat bahwasanya musik haram. Buka kitab Al-Um Imam Syafi'i, buka kitab Majmu' Syarh, buka seluruh buku Syafi'iyah. Buka, tanya, lihat di situ. Bagaimana hukumnya alat musik? Semuanya ulama Syafi'iyah sepakat hukumnya haram. Kalau antum belum bisa meninggalkan, pertama minimal terima dulu hukumnya demikian. Meninggalkannya perlu perjuangan. Tapi barang siapa yang ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah berikan taufik kepada dia untuk meninggalkan hal-hal yang haram ini. Saya kemarin baru beberapa waktu di inbox oleh seorang, namun saya tidak ingin tanya namanya. Dia tanya, Ustaz, saya pemain musik, dan musik saya kemudian saya sampai dipanggil ke luar negeri, dan laris musik-musik saya Ustaz. Namun saya tidak ingin tanya nama dia. Namun dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu. Dia mengatakan, Ustaz, bagaimana Ustaz? Orang-orang terlanjur hafalin lagu saya, terlanjur suka dengan musik-musik saya. Bagaimana cara saya bertobat? Saya bilang, mau bertobat, tunjukkan bahwasanya kamu telah kembali kepada jalan Allah, sudah cukup. Namun saya tidak kejar dia siapa namamu, apa judul lagumu, enggak. Saya tidak ingin membongkar apa. Tapi demikian yang sampai kepada saya demikian. Dan alhamdulillah semoga Allah menguatkan imannya. Bekas pemusik, wallahu alam siapa dia, sampai diundang ke luar negeri dan kemudian tersebar musiknya di luar negeri, bahkan bukan cuma di Indonesia, dan dia sudah bertobat, wallahu alam siapa dia. Ada lagi yang bertanya? Yang mengenai masalah menyentuh wanita membatalkan wudu atau tidak. Memang ada khilaf di antara para ulama, ya. Karena firman Allah, "Aula mastumun nisa
dan kalian menyentuh para wanita. Sebagian ulama seperti mazhab Syafi'iyah ya mengambil keumuman ayat ini, aw lamastumun nisa. Menyentuh wanita berarti menyentuh para wanita, membatalkan apa? Wudu. Membatalkan wudu. Tapi saya belum pernah mempelajari secara khusus tentang mazhab Syafi'iyah, pada khilaf di antara para ulama, tapi kemarin saya sempat baca sebagian perkataan ulama Syafi'iyah yang dimaksudkan oleh mereka dengan para wanita yang bukan mahram, Karena dalil-dalil sangat tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala sedang salat maka Aisyah menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum keluar masuk ke masjid, beliau mencium Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karenanya dikhususkan dengan wanita-wanita yang bukan mahram. Adapun kalau istri maka tidak jadi masalah, tidak membatalkan wudu insyaallah ya. Akan tapi Allah alam bisawab ya. Pendapat yang lebih kuat artinya yang dimaksud dengan lamastumun nisa artinya berhubungan dengan istri. Berhubungan dengan istri. Jadi selama tidak berhubungan maka tidak membatalkan wudu ya. Bagi orang-orang yang berpendapat dengan mazhab Syafi'i ya konsekuensinya maka jika dia menyentuh wanita yang lain maka wudunya batal dan dia harus mengulangi wudunya untuk tawaf kembali ya. Dan adapun perkataan barang siapa yang boleh merubah mazhabnya, karena ini ada sebagian tersebar di sebagian orang-orang umrah, karena kita tidak mungkin terhindar dari menyentuh wanita, maka kita rubah mazhab kita kepada mazhab Hambali. Kalau kita sudah ikut berubah mazhab kita dalam mazhab Hambali dalam masalah wudu, maka tawafnya pun harus ikut mazhab Hambali. Saya tidak tahu ada perkataan ulama seperti ini ya. Bahwasanya dalam keadaan kepepet kita rubah mazhab kita. Kemudian kalau kita sudah ikut mazhab Hambali maka cara wudunya harus dengan mazhab Hambali. Jadi satu bagian masalah melebar kepada masalah yang lain. Kita kan hanya masalah apa? Masalah membatalkan wudu. Tetapi supaya wudunya tidak batal maka wudunya harus wudu Hambali. Kemudian tawafnya harus tawaf juga mazhab Hambali. Apa ada ulama Syafi'iyah berpendapat seperti ini? Karena saya mengatakan ini perkara yang aneh, ya. Perkara yang aneh. Kita kembali kepada satu permasalahan tidak melazimkan harus permasalahan yang lain, ya. Nanti hajinya juga harus mazhab Hambali kalau begitu. Lengkap semuanya. Sementara Imam Hambali tidak pernah mengharuskan untuk bermazhab dia. Imam Hambali tidak pernah mengharuskan bermazhab dia. Dan tidak ada ulama yang mengharuskan bermazhab dengan mazhab dia. Oleh karenanya lihatlah Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik punya mazhab namanya mazhab Maliki. Imam Malik tidak pernah memaksa Imam Syafi'i ikut mazhab Maliki. Buktinya Imam Syafi'i punya mazhab sendiri. Mazhab apa? Syafi'i. Imam Syafi'i juga tidak pernah memaksa murid-muridnya untuk ikut mazhab dia. Buktinya di antara muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Dan dia juga punya mazhab sendiri. Dan ingat, tidak pernah ada ulama yang sengaja buat mazhab itu, enggak ada. Ulama tersebut hanya mengajarkan, buat pengajian, tahu-tahu muridnya banyak, mengembangkan ilmunya, maka jadilah suatu mazhab. Namun tidak pernah ulama sengaja buat mazhab, enggak ada dalam sejarah Imam Syafi'i kita bikin geng Syafi'i, enggak ada, mazhab Syafi'i enggak ada. Kebetulan dia mengajarkan muridnya banyak, berkembanglah ilmunya, jadilah mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Namun setiap ulama tidak ada yang memaksakan dia untuk ikut mazhab dia. Karena aneh kalau ada ulama mengatakan kamu harus ikut mazhab saya, seakan-akan dia mengatakan saya maksum, enggak mungkin salah. Kalau ada ulama yang maksa ikut mazhab tertentu, berarti seakan-akan mazhab tersebut maksum, enggak mungkin salah. Dan ini tidak benar, ya. Tidak ada mazhab yang maksum, tidak ada orang yang maksum. Imam Syafi'i saja merubah pendapatnya. Dia dahulu punya qaulul qadim, kemudian berubah menjadi qaulul jadid. Al-Imam Nawawi sendiri dalam kitabnya Majmu' Syarhul Muhadzab sering merujikan pendapat di luar mazhab Syafi'i, dan sementara dia bermazhab apa? Syafi'i. Sering, oleh karena diingatkan oleh para ulama, tidak semua ikhtiarat Al-Imam Nawawi, tidak semua pilihan Al-Imam Nawawi merupakan mazhab Syafi'i. Bisa jadi Imam Syafi'i mengatakan menurut dalil ini yang lebih kuat. Namun menurut mazhab demikian. Ini menunjukkan Imam Nawawi rahimahullah tidak taklid. Tapi dia berjalan berdasarkan apa? Dalil. Ini masalah menyentuh wanita membatalkan wudu tidak masalah khilafiyah. Barang siapa yang ikut mazhab Syafi'i, maka dia harus konsekuensi dengan mazhabnya. Barang siapa yang menurut dia dalil lebih kuat, bahwasanya tidak membatalkan wudu, maka tidak membatalkan wudu, ya. Tidak jadi masalah dalam satu masalah dia ikut mazhab ini, dalam masalah ikut mazhab yang lain. Tidak jadi masalah. Imam Syafi'i aja merubah apa? Pendapatnya. Imam Nawawi saja terkadang keluar dari mazhabnya. Wallahu alam bisawab. Adapun tadi pertanyaan tentang mengenai, saya tadi mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah hayyun sittir, yastahyi min abdihi, idza rafa yadayhi ilaihi. Lafal hadisnya demikian. Sungguhnya Allah malu jika ada hambanya mengangkat kedua tangannya ke arah Allah, ilaihi, ke Allah. Rasulullah tidak mengatakan mengarahkan tangannya ke langit, tidak. Tapi rafa yadayhi ilaihi an yaruddahu masifran. Ini lafal konteks teks hadisnya.
Sungguhnya Allah malu jika ada seorang hamba mengarahkan tangannya ke arah Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya Allah berada di atas langit. Ingat, Allah tidak di langit, tapi Allah berada di atas apa? Di atas langit. Dan perlu dibedakan antara tempat dan arah. Oleh karenanya orang-orang yang mengatakan Allah di mana-mana, ini pendapat yang tidak logis. Allah di mana-mana, kalau ilmunya Allah di mana-mana benar. Tetapi kalau zat Allah di mana-mana tidak logis. Di mana-mana maksudnya di mana? Di depan kita ada Allah, di belakang kita ada Allah, dalam kamar mandi ada Allah, ya. Dalam perut hewan ada Allah. Oleh karenanya perkataan Allah tidak di mana-mana dibantah oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ini pendapatnya orang-orang Jahmiyah. Oleh karena Imam Ahmad menulis sebuah kitab judulnya Ar-Rad 'ala Zanadiqah wal Jahmiyah, bantahan terhadap orang-orang zindik dan orang-orang Jahmiyah. Di antaranya mereka mengatakan Allah di mana-mana. Padahal yang dimaksud dengan Allah di mana-mana, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, artinya ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi dimanapun kalian berada, tidak luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Isra Mi'raj, tatkala ingin menerima perintah dari Allah, Nabi kemana? Kemana-mana atau ke atas? Ke atas. Barang siapa yang mengatakan Allah di mana-mana, tidak perlu Nabi ke atas. Tinggal ke belakang kamar sudah ketemu Allah, atau di tempat saja sudah ketemu Allah. Tapi Nabi naik ke langit, ke atas langit yang 7, di atas langit yang 7. Dan saya ingatkan bahwasanya, anehnya orang-orang yang menolak Allah di atas, mereka meyakini tentang hadis-hadis yang menyatakan penduduk surga akan melihat Allah. Melihat Allah di atas. Di akhirat kelak, penduduk surga akan melihat Allah di atas. Hadis-hadisnya mutawatir. Ya. Oleh karenanya, aneh kalau mereka mengatakan di dunia Allah tidak di atas, sementara di akhirat mereka mengatakan Allah di atas. Yang benar bahwasanya Allah di atas, terlalu banyak dalil menunjukkan akan hal ini. Malaikat turun dari langit ke bawah, melapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terlalu banyak dalil. Barrafa'ahullahu ilaih. Allah mengangkat Nabi Isa, kata Allah, barrafa'ahullahu ilaih. Allah mengangkat Nabi Isa ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang mengatakan, kalau kita mengatakan Allah di atas, berarti Allah diliputi dengan ruang dan tempat. Ini tidak benar, ya. Karena logikanya begini. Ini kena syubhatnya orang-orang ahli filsafat, ya. Logikanya begini. Imam Ahmad mengatakan, dahulu Allah sendirian. Sebenarnya dalam hadis kata Rasulullah SAW, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairahu. Dahulu Allah sendirian dan tidak ada suatu pun yang bersama Allah. Kemudian Allah menciptakan makhluk. Allah menciptakan makhluk di luar Allah Subhanahu wa taala, di luar zat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak meyakini Allah bersatu dengan makhluk sebagaimana perkataan orang-orang Nasrani yang mengatakan Allah bersatu dengan Nabi Isa, atau perkataan ahli wahdatul wujud sebagaimana perkataan Ibnu Arabi yang mengatakan Allah bersatu dengan makhluknya. Kita bilang tidak. Allah munazzah. Allah tersucikan untuk bersatu dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan. Allah menciptakan makhluk, ada 3 kemungkinan. Allah menciptakan makhluk di luar zatnya, atau di dalam zatnya, atau di luar kemudian Allah masukkan dalam zatnya. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kemungkinan Allah menciptakan makhluk di luar zatnya, kemudian Allah masukkan, ini kemungkinan yang batil, karena melazimkan Allah bersatu dengan makhluk. Dan tidak pantas